Hello my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Vlog. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita Game of Thrones episode di season yang pertama. Yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe dan di like dan juga di share. Sebelum menuju ke alur cerita, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk. Oke, lanjut. Game of Thrones season 1 episode 9 dimulai. Sik nyemut udut sik. Film diawali di King's Landing, di sel hitam Red Cap tempat Ned Stark ditahan. Lord Varys mengunjungi Ned untuk mengatakan bahwa kesetiaannya sendiri adalah untuk orang-orang di kerajaan itu. Varys ingin menghindari perang yang akan dilancarkan oleh Robb melawan Lannister dan semua kehancuran yang akan ditimbulkannya pada kehidupan tak berdosa. No riddles, no stories. Tell me, what do you want? What do you want? Tell me. No. Peace. Ned menolak untuk memberikan pengakuan palsu dan menyerah pada ratu yang mencoba membunuh putranya. Nyawa sang raja tidak begitu berharga baginya sehingga dia mengabaikan kehormatannya. Dan bagaimana dengan kehidupan putri Anda? Tanya si Varys. Apakah itu sesuatu yang berharga bagimu? Butchered my men, who crippled my son. You want me to serve the woman who murdered my king, who Tell the queen you will confess your vile dream. You to serve the realm. Proclaim Joffrey as the true heir. Tell your son to lay down his sword. Whoa. You think my life is some precious thing to me? Such a pity. Is that a precious thing to you? What of your daughter's life, my lord? Beralih di rombongan Robb yang sudah mendekati sungai Trident yang harus mereka seberangi untuk mematahkan cengkeraman Lannister di Riverrun. Ini berarti memperoleh kerjasama dari Lord Weather Frey, patriark kuno dan cerdik yang mengendalikan satu-satunya penyeberangan sungai, sebuah benteng jembatan yang dikenal sebagai si kembar. I have known Lord Walder since I was a girl. I'll go. He would never harm me. Unless there was a prophet in it. It's a great pleasure to see you again after so many years. What do you want? Catelyn Stark memanggil si Lord Weather berharap sumpah sebagai panji-panji ayahnya akan membantu menopang kesetiaannya. Tapi satu-satunya janji nyata Weather adalah rumahnya sendiri. Jadi harga dukungan yang diberikan sangatlah curam. Yes, I said some words. You swore an oath to my father. Then I swore oaths to the crown too, if I remember. I should waste a single thought on any of you. Give me one good reason. Sekembalinya Catelyn di pasukannya setelah negosiasi dengan Wilder, akhirnya dia memberitahu si Robb bahwa Wilder memberikan izin melewati serta memberikan beberapa pasukannya untuk membantu si Robb dengan syarat Arya dan Robb masing-masing harus menikahi anak dari Walder Frey. He expects a knighthood in good time. And his son, Oliver, as your personal squire. And Arya, when they both come of age, will marry his son, Wald. You will marry one of his daughters. When the fighting is done... Beralih di benteng The Wall, terlihat bersyukurnya atas keberanian Jon Snow dalam menyelamatkan hidupnya. Lord Commander Jorah Mormont menganugerahkan pedang keluarganya, Longclaw, kepada Next Watchman muda. A bear. I thought a wolf was more appropriate for you than. So I had a new pommel made, called Longclaw. Meant for my son Jorah. He brought dishonor before he fled from West. Had the grace to leave the sword. Every dead man tried to kill me. I wouldn't be standing here if it wasn't for you and your beak. I'll go and put your sword somewhere safe. So you'll take it. Semua teman Jon berteriak untuk memeriksa pedang panjang itu.
Tetapi kegembiraan apapun yang dia rasakan menguap ketika Sam membagikan berita tentang perjalanan Robb ke selatan yang dibawa oleh seekor gagak untuk Maester Aemon. What is it? I'm really not supposed to say. Can't. You can't what? You want to say that, and yet you really want to say. It was a raven. It's your brother Robb. I read the message to Maester Aemon. What about him? What? He's heading south. To war. Jon mengunjungi lelaki tua itu berjuang di bawah beban pengabdiannya kepada Robb. Aemon menjelaskan bahwa pria dari Nextwed yang dimaksudkan untuk menjalani kehidupan tanpa keluarga karena cinta adalah kematian juga. Love is the death of duty. Sang Master Buta mengetahui hal ini secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Targaryen, paman dari Raja Gila Aerys, dan bahwa dia menjalankan tugasnya di tembok sementara para Lannister memusnahkan keluarganya. Tetap atau pergi, kata Aemon pada Jon. Anda harus membuat pilihan itu sendiri dan menjalaninya di sisa hari-hari Anda seperti yang saya miliki. My father was mine. Who are you? After him, my brother Aegon reigned when I had refused the throne, and whom they called the Mad King. He was followed by his son Aerys. You're Aemon Targaryen. I'm a maester of the Citadel. Service to Castle Black and the knights bound in Watch. You must make that choice yourself. We'll not tell you, stay or go, and live with it for the rest of your days. Beralih di kelompok Dothraki yang sedang melakukan perjalanan melintasi Essos. Melalui medan berbatu, terlihat Khal Drogo meleset di pelananya dan jatuh karena jelas dia sedang sakit. Ketika Drogo jatuh dari kudanya, Daenerys Targaryen melompat dari pelananya untuk membantunya. Penunggang darah Huto naik di depan timbunan dan melihat ke bawah pada Drogo dan Dany, menyatakan, seorang Khal yang tidak bisa naik bukanlah Khal. Beralih di perkemahan Lannister, terlihat Tryon yang sedang makan bersama ayahnya dan dewan perang keluarga. Tywin memberitahu kurcaci bahwa dia akan memimpin barisan depan ke dalam pertempuran dengan Hill Tribesmen. Tentu saja ada cara agar saya terbunuh yang tidak terlalu merugikan upaya perang, kata Tryon. Tetapi keputusan ayahnya adalah final. Tryon mendorong dirinya menjauh dari meja dan kembali ke tendanya. Will be in the vanguard. When the battle commences, you and your wild Vanguard? Me and the tribesmen? Killed, that would be less detrimental to the war effort. Surely there are ways to have me There'll be no more discussion on the matter. My lords, we have to roll. Di mana Bronn telah memperoleh untuknya seorang gadis asing bernama Shae yang Tryon ingin layani secara eksklusif selama dia membayarnya. What's his name? Who are you? Shae. Who would you like me to be? I want you to pour my wine, laugh at my joke for as long as we're together. I want you to take no other man to my legs when they are sore after a day's ride. That's my proposal. Beralih di rombongan Dothraki yang membuat camp, terlihat Daenerys yang tercenderung ke Drogo. Lukanya telah bernanah meninggalkan dia hanya beberapa jam lagi dari kematian. Saat Jorah Mormont mendesak Dany untuk pergi sekarang sebelum Khal meninggal dan meninggalkan dia dan putranya yang belum lahir tanpa perlindungan. Even a queen doesn't have that power. He can't. I won't let him. Shy. I won't leave him. He's already gone, Callie. I've heard there's a good port. I am Ken. Why would I run? See, and my son will be Khal after. Here they only honor strength. There'll be in Westeros where men honor blood. Sebaliknya, Daenerys malah mengirim-ngirim Mastur, harapan terakhir untuk menyelamatkan suaminya. Ketika Dany memohon padanya untuk melakukan sihir, penyihir tersebut setuju menyembelih kuda Khal sebagai pengorbanan. There is a spell. Some would say death is cleaner. Some magic. There is a price. Do it.
Save him. Bring me his horse. Dothraki marah pada penghinaan terhadap alam ini dan Khoto menarik araknya dan menyerang Jorah. Setelah perjuangan yang sengit, Jorah berhasil membunuh pertumpahan darah Drogo. Suara-suara aneh dan jahat mulai keluar dari tenda Drogo. Dan Daenerys mulai meringkuk ke tanah kesakitan. Beralih di camp perang Lannister, di tenda Tyrion, dia memainkan permainan minum dengan Bronn dan Shae. Mereka mencoba untuk menebak masa lalu satu sama lain yang Tyrion lakukan dengan sangat baik dengan Bronn, tetapi gagal total dengan majikannya. You've been north of the wall. Your father beat you. Our lord here used to be married. Love with. That's not how the game works. Another night, perhaps. Saya berhasil memasuki masa lalu Tyrion yang menyakitkan. Bagaimanapun, yang mendorongnya untuk menceritakan kisah tentang bagaimana dia menikah untuk waktu yang singkat. Sampai dia mengetahui bahwa saudaranya Jaime Lannister telah membayar untuk membawanya sebagai suaminya. Setelah lulusan itu terungkap, Tywin mengizinkan seluruh penjaga rumah tangganya untuk itu sementara Tyrion menontonnya. Somehow I found myself in her bed. And by morning I was deep enough in love to ask. And there you have it, man and wife. A few lies, a few gold coins, one drunken fortnight anywhere until the Septons sobered up. Girl was a whore, you see. First my father had Jaime tell me the truth. He thought it was time I had a woman. Jaime had arranged the whole thing. The road, the rapers, all of it. My father brought in my wife. He paid her well. Silver for each, gave her to his guards. He brought me into the barracks and made me watch. By the end... Setelah Bronn pergi, Tyrion pergi tidur dengan Shae. Hampir tidak bangun keesokan paginya untuk pergi berperang. What is it? They stole the night's march on us. You're sleeping through the wall. They're a mile north. Get my squire! You don't... Gather round! Tribesmen of the Vale! Begitu dia bergabung dengan suku bukit di lapangan, dia tersingkir oleh paru parang yang salah saat berbaris. Onward to claim what is yours, your dominion over the Vale. Begin battle! Dia bangun, kaget karena masih hidup setelah pertempuran selesai. Lannister telah menang, tetapi hanya melawan sebagian kecil dari pasukan Stark. Sisanya telah menyergap tentara Jaime. Did we win? I hear we won. You're wounded. 2,000 Stark bannermen, not 20. The scouts were... Di daerah berhutan, Catelyn menunggu putranya kembali dari perang, dan dia merasa lega begitu dia melakukannya. Robb keluar dari kabut dengan Jaime sebagai tahanannya. Anggota Kingsguard yang bertingkat mengusulkan agar dia dan Robb menyelesaikan seluruh perang dengan pertarungan tunggal. Tapi Robb bukanlah orang bodoh. Dia mengirim Jaime untuk dimasukkan ke dalam besi dan berteriak kepada orang-orangnya yang merayakan. Satu kemenangan tidak membuat kita menjadi penakluk. Perang ini masih jauh dari selesai. You'd win. If we do it your way, Kingslayer. We're not doing it your way. I sent 2,000 men to their graves today. Bards will sing songs of their sacrifice. One victory does not make us conquerors. Did we free the North from those who want us on our knees? Did we rescue my sisters from the Queen? Did we free my father? This war's far from over.
Beralih di King's Landing terlihat Arya yang sedang berkeliaran di jalan-jalan King's Landing, mencoba menukar seekor merpati yang dia bunuh dengan sedikit kue. Tapi ketika dia melihat kerumunan mengalir menuju Baylor September, dia mengikuti di tangga gedung suci. Sitiwat mengawal ayahnya ke hadapan Raja Joffrey Baratheon saat ibunya Cersei Baratheon mengawasi dengan Sansa stuck di sisinya. Ned memberikan pengakuan palsu pengkhianatan dalam upaya untuk menyelamatkan putrinya. Dan Joffrey menjawab bahwa ibunya dan Sansa telah memintanya untuk memberikan belas kasihan. I am Eddard Stark, Lord of Winterfell and Hand of the King. In the sight of gods and men, I come before you to confess my treason. I betrayed the faith of the trust of my friend Robert. But before his blood was cold, I swore to protect and defend his children, plotted to murder his son and seize the throne for myself. Joffrey Baratheon, by the grace of all the gods, is the one true heir to the Iron Throne, Lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm. Tapi mereka memiliki hati wanita yang lembut. Selanjut Joffrey, selama aku menjadi raja, pengkhianatan tidak akan luput dari hukuman. Bawakan aku kepalanya. Jelas. What is to be done with this? My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Serve the realm in permanent exile. Stripped of all titles and powers, he would... And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they have the soft hearts of women. Treason shall never go unpunished. So long as I am your king, Sir Ilyn, bring me his head. Di tengah keramaian, Yoren dari Nextwed menemukan Arya dan memeluknya untuk mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang terbentang di tangga. Sir Ilyn Payne mengenakan tudung algojo dan membawa pedang keluarga Ned. Ace melangkah untuk memberikan hukuman. Ned menundukkan kepalanya saat Payne mengangkat pedangnya. The King's Justice memberikan pukulan dengan cepat, mengakhiri hidup Lord Stark di depan gerombolan yang berteriak. Game of Thrones season 1 episode 9 bersambung. Saksikan episode selanjutnya.